Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Wahyu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dera Silva Maulia dari program S1 Manajemen Universitas Siber Asia, mata kuliah Cyber Security Management MJ801 dengan NIM 2401020730. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Cyber Security Management dengan membahas jurnal yang berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Jurnal ini ditulis oleh Andriy Boyko, Chira Shendrik, dan Olha Boyko. Abstrak. Penelitian ini membahas bagaimana sistem informasi digunakan untuk mendukung manajemen rantai pasok, terutama di perusahaan yang punya proses produksi yang kompleks. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi apa saja resiko dan ketidakpastian yang muncul, serta bagaimana menjaga keamanan data dan sistem agar rantai pasok tetap berjalan secara lancar dan tidak ada kendala. Latar belakang jurnal ini yakni teknologi informasi berbasis internet dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang terintegrasi dengan Supply Chain Management atau SCM telah memodifikasi manajemen rantai pasok. Hubungan antara produsen, pemasok, dan pelanggan kini sangat bergantung pada aliran data yang cepat dan juga akurat. Namun, kemajuan ini disertai dengan peningkatan kerentanan terhadap ketidakpastian operasional dan risiko cyber. Lalu, jurnal ini memiliki variabel penelitian, yakni Y1 atau variabel terikatnya, efektivitas sistem manajemen rantai pasok, X1 atau variabel bebasnya, ketidakpastian dan risiko operasional, serta X2-nya atau variabel bebas keduanya adalah keamanan cyber. Hasil penelitian berdasarkan jurnal ini adalah A. Sistem Supply Chain Management atau SCM mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan dalam bentuk pengurangan biaya logistik dan pemangkasan waktu distribusi, namun meningkatkan juga risiko serangan cyber. Contohnya adalah Hewlett Package atau WHP. HP secara aktif menerapkan SCM untuk meningkatkan kinerja dan daya saing melalui strategi ketahanan, fleksibilitas, kelincahan, dan keberlanjutan, serta adopsi transformasi digital. HP berhasil menciptakan rantai pasok yang efisien dalam menghadapi dinamika pasar global. Hasil penelitian jurnal ini yang kedua atau B, ancaman cyber yang berkembang sejalan dengan SCM. Yang pertama ada malware jenis Trojan Horse, lalu ada hijacking browser, dan spyware. Yang kedua, ada penipuan email bisnis yang biasanya menyerang perusahaan-perusahaan dengan melampirkan data dari perusahaan lain atau dari divisi lain kepada kita, lalu
Jika kita klik email tersebut, maka data kita akan tersedot atau dan lain-lainnya gitu. Yang ketiga, keterangan pengaturan sistem DevOps. Yang keempat, kelemahan keamanan pada perangkat IoT. Meskipun perangkat IoT atau Internet of Things itu sangat canggih, tetapi masih banyak celah yang dapat ditembus oleh berbagai pihak yang tidak baik gitu ya. Bisa saja kita disusupi oleh virus, disusupi oleh eh, hacker atau semacamnya. Yang terakhir, ada sekitar 20 sampai 24 perangkat yang terhubung ke jaringan organisasi tidak dikelola secara resmi sehingga sulit diamankan. Biasanya perusahaan mempunyai beberapa komputer. Lalu mungkin ada lagi orang yang membeli komputer tersebut tetapi tidak terhubung ke jaringan organisasi sehingga tidak bisa dikelola dan bisa saja disusupi oleh virus dan serangan lebih cepat dibandingkan dengan perangkat yang terhubung ke jaringan organisasi lainnya. Lalu selanjutnya ada ransomware yang menyerang perusahaan Blue Yonder. Pada tanggal 21 November 2024, Blue Yonder atau penyedia perangkat lunak manajemen rantai pasok yang berada di Arizona mengalami serangan ransomware yang mengganggu layanan cloud private mereka. Serangan ini terjadi menjelang Thanksgiving atau perayaan besar yang menjadi periode krusial bagi sektor retail di Amerika. Hal ini mengungkapkan bahwa kerentanan rantai pasok terhadap serangan cyber, terutama saat periode sibuk, sangatlah tinggi. Eh, Mungkin bisa juga terjadi di Indonesia seperti saat Tahun Baru atau perayaan-perayaan yang besar atau mungkin saat pemilihan presiden kemarin. Lebih banyak aplikasi yang disusupi oleh buzzer seperti itu. Lalu banyak yang bilang dihack segala macam. Nah, itu membuktikan salah satu serangan cyber yang benar-benar bertubi-tubi terhadap eh, terhadap teknologi yang kita adaptasikan gitu. Lalu kesimpulannya adalah organisasi harus menerapkan pemantauan keamanan secara real time, inventarisasi perangkat yang terhubung secara otomatis ke jaringan perusahaan, serta pengujian segmentasi jaringan secara berkala. Jika jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik, penyerangan dapat dengan mudah menyusup ke dalam sistem rantai pasok tanpa terdeteksi oleh perusahaan kita. Maka kita harus lebih berhati-hati dan meningkatkan keamanan agar tidak mudah terserang atau tersusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah daftar pustaka atau jurnal dan website lain yang saya gunakan untuk melengkapi jurnal cyber security jurnal cyber security management yang berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security yang ditulis oleh Andri Boyko, Ciara Shandrik, dan Olha Boyho. Lalu demikian presentasi saya mengenai pembahasan jurnal yang berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Semoga presentasi saya kali ini akan menambah ilmu, wawasan, dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya Dera Silva Maulia dari NJ801 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.